Halo semuanya, selamat datang di X Podcast, ruang diskusi yang akan membahas isu-isu penting dengan sudut pandang yang segar dan mendalam. Nah, kali ini saya Arifina Firdausi, kita di X Podcast akan membahas salah satu topik yang cukup relevan bagi kehidupan kita juga, yaitu mengenai kepemimpinan dari sudut pandang Islam. Nah, gimana sih kaitannya kepemimpinan dalam sudut pandang Islam ini dengan negara kita saat ini? Tentunya saya tidak sendiri karena saya sudah menghadirkan tamu yang akan ngobrolin bareng di sini ya, bersama dengan Jamaah Majelis Masyarakat Ma'iyah Padang Bulan, yaitu Mas Ahmad Saifullah Sahid ya, dan bersama juga dengan analis dari X Institute ya, Mas Prayogi R. Saputra. Selamat datang Mas Saiful, Mas Yogi ya, terima kasih. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng hari ini. Nah, langsung aja kali ya, ini ya obrolan-obrolannya santai-santai aja sebelum membahas mungkin yang lebih mendalam kaitannya. Mengawali obrolan tentang kepemimpinan dari sudut pandang Islam nih. Mungkin siapa nanti yang menjawab ya, silakan. Saya mau mengawali pertanyaannya, sebenarnya definisi kepemimpinan menurut perspektif Islam sendiri itu seperti apa sih? Gitu. Iya. Siapa ini Mas? Saya. Nah, ini kita berangkat tidak langsung ke definisi ya, karena nanti soal definisi silahkan monggo masing-masing dari kita bisa merangkai dan merumuskan definisinya masing-masing. Tetapi saya ingin berangkat dari ini firman Allah yang ada di surat Al-Baqarah ayat 30. Ini sering dijadikan rujukan normatif ya Mas Yogi, tentang tema atau topik kepemimpinan. Al-Baqarah ayat 30 itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dari ayat 30 surat Al-Baqarah ini nanti kita bisa menemukan komponen elemen yang bersangkut paut dan saya pikir juga cukup relevan dengan tema kepemimpinan yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Nah, untuk lebih pelan-pelan dan spesifik tentang tema dan topik yang kita berangkatkan dari Al-Baqarah ayat 30 ini, saya ingin mencermati beberapa kata kunci yang bisa kita mulai dari kalimat inni ja'ilun. Ini Allah sendiri yang menyampaikan, Allah yang menyatakan bahwa sesungguhnya aku menjadikan di bumi itu seorang khalifah. Ini dalam kajian tafsir atau dalam kajian ilmu Al-Quran, itu kita bisa mencermati kenapa Allah menggunakan kata ja'ilun. Kalau dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan menjadikan, sama dengan kholikun. Kholikun itu juga menciptakan atau menjadikan. Tetapi kenapa kok tidak menggunakan redaksi kholikun, tetapi ja'ilun? Allah menjadikan di hamparan bumi ini khalifah, seorang khalifah. Yang menarik Mas Yogi dan juga teman-teman sekalian, ja'ilun ini kan pasti berbeda dengan kholikun. Itu. Nah, perbedaannya apa? Kalau kholikun itu penciptaan dari yang sebelumnya tidak ada, kemudian diciptakan menjadi ada. Kalau ja'ilun, sesuatu yang akan ditempatkan itu sudah ada. Maka setelah Allah menciptakan Nabi Adam, ini konteks pembicaraannya ketika itu kan dialog para malaikat dengan Allah ya. Yang dimaksud itu pasti Nabi Adam di sini. Nah, ja'ilun di sini bisa kita artikan Nabi Adam tidak diciptakan dari ketiadaan terus kemudian diadakan, tetapi ja'ilun itu cenderung, kalau saya memaknai itu menempatkan Nabi Adam, ditempatkan di mana? Di bumi. Artinya Nabi Adam itu diletakkan Allah pada satu konteks kehidupan tertentu yang sudah ada, yaitu alam semesta yang ada di bumi itu. Nah, maka disitulah nanti kita bisa mulai berangkat untuk mendiskusikan tema tentang kepemimpinan. Karena kehidupan Nabi Adam di bumi itu pasti akan tersangkut paut, pasti akan berhubungan, pasti akan mengalami dinamika-dinamika sebagaimana konteks kehidupan yang ada di bumi. Dan itulah sesungguhnya tugas seorang khalifah.
Sementara itu mungkin Oke. respon yang bisa saya sebutkan. Tadi kan juga sudah disebutkan mengutip dari Al-Quran dan juga hadis ya. Nah sebenarnya bagaimana penggambaran karakteristik sendiri dari seorang pemimpin yang ideal berdasarkan Al-Quran dan hadis itu sendiri? Karakteristiknya ini pasti akan banyak versi ya Mas Yudi. Ada banyak rumusan dan juga banyak perspektif. Tetapi kalau kita kembali mengacu kepada surat Al-Baqarah ayat 30 itu, maka satu karakteristik seorang pemimpin yang memiliki karakter atau nilai-nilai Islam, dia akan benar-benar menjadikan dirinya berfungsi sebagai seorang khalifah. Sebagaimana ayat Al-Baqarah 30 tadi itu. Nah, pertanyaannya sekarang khalifah itu apa pengertiannya? Apa yang bisa kita ambil dari definisi seorang khalifah? Nah, khalifah di sini ada banyak versi makna yang bisa kita ikuti. Salah satunya ada yang menyebut khalifah itu seorang pemimpin, ada yang menyebut khalifah itu seorang yang menggantikan peran dari ciptaan atau makhluk sebelumnya dan seterusnya lah. Tetapi di sini karena ini konteks pembicaraannya tentang Nabi Adam, maka pasti di sana juga ada karakteristik yang Allah tanamkan. Karakteristiknya mengacu pada apa? Satu, seorang pemimpin itu mau tidak mau dia harus melakukan dialog dengan konteks kehidupan di mana dia berada. Harus ini ya, berinteraksi ya. Iya, itu. Nah, itu saya pikir karakteristik pertama. Artinya pemimpin bukan seseorang yang berada di satu sudut tertinggi dalam kehidupan masyarakatnya, tapi dia tidak berada di Menara Gading, tetapi dia bahasa Indonesia nih. Pokoknya dia itu jambor, ajur-ajar. Dia hidup bersama dengan ikut berlumpur mungkin masyarakat, sosial kehidupan, bersosialisasi gitu ya. Jadi bagian dari bukan merakyat ya. Kalau merakyat dia kan di Menara Gading tapi turun ke rakyat gitu ya. Seperti dulu kalau teman-teman mungkin lihat ya. Jadi di masa itu ada Pak Prof. Umar Khayyam, itu guru besar sastra UGM. Itu yang beliau mancal becak atau naik sepeda, kemudian dipotret. Iya pernah lihat. Iya. Itu kan padahal sehari-hari beliau nggak gitu. Nah, sehari-hari kan naik mobil dan seterusnya. Nah itu diartikan kemudian digambarkan itu sebagai merakyat. Padahal sehari-hari nggak begitu. Kalau pemimpin itu semestinya kan bukan merakyat tapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari rakyat itu. Hatinya ada di dalam hati rakyat. Iya, jadi dia bukan hanya menampilkan diri dengan becak sediluk atau naik sepeda dulu atau citra seolah-olah dia bagian dari rakyat. Enggak. Tapi ya memang dia betul-betul merasakan kehidupan rakyat itu seperti apa. Maka saya heran ketika ada salah satu calon pemimpin yang saya kaget. Ternyata di dekat sini itu misalnya ya di dekat sini masih ada orang yang tidurnya gantian atau ada yang tidurnya di jalanan gitu misalnya ya. Kaget loh. Kemana saja gitu. Padahal sudah berpuluh-puluh tahun jadi. Nah, semestinya kan kalau tadi yang disebutkan pemimpin itu menjadi bagian dari harus berinteraksi, harus kontekstual dengan apa yang dipimpin itu seharusnya beliau bagian dari itu. Seperti halnya Nabi Sulaiman kan bagian dari ini ya, bagian dari apa yang dipimpinnya, turun menyatu, menyapa rakyatnya gitu ya, bersosialisasi lah sebutannya seperti itu ya, untuk saat ini gitu, gambarannya saat ini seperti itu mungkin ya Pak. Oke, mungkin tuh karakteristik salah satunya. Apakah ada karakteristik yang lain? Kalau mau digital sebenarnya sangat banyak Pak. Bisa, jadi gini, karakteristik itu kan nanti akibat dari proses ketika dia melakukan interaksi, dia ajur-ajar bersama dengan bukan rakyat lagi, tetapi sesama manusia, sesama warga anggota masyarakat untuk melakukan perubahan-perubahan dari arah yang misalnya belum sejahtera menjadi lebih sejahtera, dari yang belum adil menjadi lebih adil. Nah, maka di situ nanti akan muncul sikap atau perilaku yang menjadi fondasi dari nilai-nilai
seorang pemimpin tadi untuk melakukan transformasi dari ketidakadilan menuju keadilan misalnya. Nah, nilai-nilainya apa? Itu nanti akan bisa sangat banyak. Misalnya dia akan selalu bersikap adil. Adil di sini bukan berarti sama rata sama semua, bukan, tapi adil sebagai cakrawala untuk kita berjalan bersama-sama menuju ke cakrawala yang bernama keadilan itu. Ada amanah, ada sifat atau karakteristik lain, misalnya tentang dia mengedepankan syuro, musyawarah bersama, karena itu juga disebut di Al-Quran. Tapi yang perlu untuk kita tegaskan dan garis bawahi ini, dari kata-kata ja'ilun fil ardi tadi itu Mas Yogi, itu kita bisa melakukan dan mendata semua komponen variabel seharusnya seorang pemimpin itu seperti apa toh. Dari karakteristiknya, dari gaya kepemimpinannya, dari pola komunikasinya, dari strategi perjuangannya. Karena bagaimanapun Allah menempatkan kita sebagai anak turun dari Nabi Adam itu tidak serta-merta diletakkan di ruang kosong, tapi kita berada dalam satu konteks tertentu di mana kita hidup saat ini, gitu loh. Maka konteks perjuangan Nabi Muhammad dengan kita saat ini pasti beda, walaupun nilai-nilai perjuangannya bisa sama, tetapi konteks hitungan ruang dan waktunya bisa beda. Dan yang pasti sama kan, ya Nabi Muhammad hidup dalam situasi konteks kehidupannya. Kita saat ini dengan berbagai kompleksitas persoalan itu juga sedang berhadapan dengan konteks permasalahan. Lah ja'ilun itu kita itu dijegurke di ruangan yang sangat banyak konteks dinamika kehidupan. Ya, di era kontemporer sekarang, bukan di era baginda Nabi. Mungkin gini contohnya gini. Kalau di era baginda Nabi jenengan kesini dari jauh sana. Kesini tadi naik unta ya, butuh berapa hari. Nah, ini di konteks sekarang enggak sekarang naik sudah mobil, lebih modern gitu ya. Sama ini mungkin saya kasih ini ya, soal adil tadi yang disebutkan Mas Saiful Adil. Jadi adil itu sebenarnya kan wacana ya. Ini belum jadi operasional, artinya wacana yang belum punya variabel operasional. Jadi sekarang adil itu gimana sih? Nggak ada ukurannya. Indikatornya apa? Jadi luas, pemaknaannya bisa luas. Karena itu adil itu jadi susah. Sekarang yang paling, ya bukan sekarang, dari dulu yang paling ngetren kan kalau punya istri berapa harus adil. Nah, indikatornya gimana? Apakah ini dapat satu, ini dapat satu gitu kan? Nggak bisa juga. Tidak ada ini ya pakemnya istilahnya seperti itu. Dan saya kira dalam Quran mungkin ya tidak sampai ke sana. Bukan tidak sampai ke sana ya, menjelaskan garis besar itu, tapi tidak sampai ke variabel-variabel indikator-indikatornya. Nah, itu mungkin salah satunya bisa ditemukan di kehidupan Nabi ya, Mas Saiful. Seperti apa contoh-contoh adil itu? Mungkin nanti kita bisa eksplorasi itulah salah satunya. Oke. Melanjutkan tadi pembahasan tentang kepemimpinan ini, sebenarnya ada perbedaan antara kepemimpinan dalam konteks Islam itu sendiri dan kepemimpinan dalam konteks yang sekuler. Nah, gitu. Seperti apa nih Mas Yogi ini? Mas. Ya sebetulnya kalau kita ngomong ya soal kepemimpinan dalam Islam, kepemimpinan sekuler itu apa sih? Sekuler itu apa? Sekuler itu kan produk daripada ketidakpercayaan kepada manusia. Orang yang lahirnya kan, orang yang ada agama, kemudian agama dan negara jadi satu, dan kemudian banyak merasa ketidakadilan, penyimpangan dan seterusnya, akhirnya orang memecah itu. Padahal di gelombang yang lain kita tidak mengakui sekuler. Sekuler itu benar ada tak? Misalnya di salah satu lembaga pendidikan kita sering yang dipahami itu kan ada ilmu agama, ada ilmu sekuler. Benarkah itu? Kalau saya termasuk orang yang nggak percaya itu. Dengan hal itu gitu. Iya, saya menganggap semua itu religiusitas atau gampangnya agama lah. Cuman implementasinya kan luas. Kalau kita percaya memisahkan antara sekuler dan religius, atau sekuler dan agama, atau sekuler dan Islam, itu artinya kita tidak percaya bahwasanya Islam itu melingkupi semua sisi kehidupan. Nah,
Maka dari itu bagi saya tidak ada kepemimpinan yang sekuler. Adanya adalah kepemimpinan yang menyimpang dari nilai-nilai religius. Oke. Seperti itu. Ada tambahan mungkin dari Mas Saiful? Iya. Selama ini kan selalu kita dan juga mungkin juga masyarakat yang lebih luas sering ini mempertengkarkan istilah-istilah itu. Jadi kepemimpinan Islam dipertengkarkan dengan kepemimpinan sekuler. Jadi di VS-kan dalam tanda kutip ya. Di VS-kan itu diadu. Diadu face to face karena ini pertengkaran, maka harus ada salah satu yang menjadi pemenang. Bagi orang yang memiliki cara pandang sekuler, pasti nanti pemenangnya kepemimpinan yang sekuler. Nggak bisa, pokoknya kepemimpinan itu ya jelas. Kalau urusan dunia, kalau urusan akhirat. Yang urusan akhirat jangan dibawa-bawa masuk ke dalam institusi publik. Itu bagi orang yang memenangkan kepemimpinan sekuler. Sedangkan yang berafiliasi, yang meyakini bahwa yang ideal itu kepemimpinan Islam, ya nggak bisa. Yang menang ya harus kepemimpinan Islam, gitu kan? Punya keteguhan sendiri gitu. Dan kita selalu akan berada dalam situasi pertengkaran semacam itu. Itu. Dan ini juga kalau bisa kita lebarkan, nanti juga antara satu kata A dengan kata B itu juga akan tidak dicarikan rujukan atau perdamaian dalam tanda kutip, tapi selalu dipelihara dalam situasi pertengkaran. Nah, sekarang bagaimana dengan kepemimpinan Islam dan kepemimpinan yang bersifat sekuler tadi itu? Kenapa kok tidak misalnya kita berupaya mencari irisan-irisan? Itu karena dalam kepemimpinan sekuler itu juga tidak semuanya buruk. Ada nilai-nilai humanisme yang menjadi salah satu penopang dari kepemimpinan sekuler. Dalam kepemimpinan Islam pun juga begitu. Ada juga nilai-nilai humanisme yang melandasi pola dari interaksi seorang pemimpin Islam dengan masyarakat. Artinya apa? Pasti ada irisan-irisan persamaan, walaupun juga ada irisan-irisan yang berbeda. Dalam hal apa? Misalnya, kalau kepemimpinan Islam itu ya tidak semata-mata untuk mengelola persoalan-persoalan yang bersifat duniawi saja, tetapi nanti proyeksinya bisa sampai ke akhirat misalnya. Karena hidup kita ini kan khalidina fiha abada, sudah kekal tur ya selamanya, sepanjangnya abadi. Nah, artinya daya jangkaunya kan lebih luas. Sedangkan di kepemimpinan sekuler, yus pokoknya urusan dunia ini aja yang kita selesaikan. Nah, nanti akan ada perbedaan ini, sumber kesadaran yang menyebabkan koyok-koyok berbeda dari sisi ini sumber nilainya. Walaupun di sisi lain kita juga bisa menemukan irisan-irisan. Yang kedua, sekuler itu tidak harus diartikan tidak anti agama. Selama ini kan begitu, Mas. Konotasi dan seakan-akan ya pandangan masyarakat seperti itu gitu. Sudah menolak dan nggak ada urusan dengan agama, ya enggak. Sekuler itu begini loh. Mbak siapa? Arifina. Mbak Arifina. Ketika menjadi presenter, pembawa host ya. Ya sudah, jadilah host yang profesional, yang sungguh-sungguh, yang bijaksana, yaitu sekuler. Soal nanti bagaimana niat supaya ini menjadi amal yang baik, kan ya pasti akan dengan sendirinya kita menata niat supaya diskusi kita ini menjadi bermanfaat, supaya ilmu yang diberikan Allah kepada kita juga bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Nah, menjadi host yang profesional, yang sungguh-sungguh, itu ya sekuler, Mas. Kan ada ilmunya toh, ada ilmunya, ada panduannya, ada tata etikanya dan seterusnya. Itu sekuler. Artinya kan sekuler itu tidak terus berarti kita anti agama, kan tidak. Gitu. Maka kita mulai harus pelan-pelan menghilangkan dan mengurangi kecenderungan untuk mempertengkarkan istilah antara kepemimpinan dalam Islam dan juga konteksnya dengan sekuler tadi gitu ya. Yang terakhir mungkin ya, apakah kepemimpinan Islam itu selalu baik? Ya tidak. Teokratis itu apa selalu baik? Ya belum tentu. Mengapa? Kalau kepemimpinan Islam itu hanya didasarkan pada kompetensi moral pribadi, tanpa diukur dan tanpa dipantau
oleh akuntabilitas publik. Ya. Ini bahaya ini. Ya, betul. Sementara akuntabilitas publik ini cenderung menjadi blok atau miliknya kepemimpinan sekuler. Nah, padahal kan kenapa nggak kita nikahkan, nggak kita kawinkan? Penggabungkan gitu Iya. ya, menggabungkan Secara moral, sosial, kepribadian seorang kepemimpinan Islam itu bagus, akhlaknya karimah, oke. Publik juga diberi kesempatan untuk melakukan controlling melalui akuntabilitas publik tadi itu, sehingga sudah akhlaknya bagus, dikontrol sama publik, maka terjadilah pernikahan tadi itu antara yang kepemimpinan Islam dengan akhlakul karimah, secara pribadinya bagus, dikontrol dengan mekanisme akuntabilitas publik. Ya. Yang itu seolah-olah menjadi miliknya sekuler kan. Ya. Nah, itu kita nikahkan. Ya. Idealnya begitu, Mas. Ya. Idealnya. Ya, sekarang memang nah, kalau kita lihat sejarah pasca Rasulullah ya, pasca Nabi. Itu mana sih orang Khulafaur Rasyidin ya? Khulafaur Rasyidin itu tiga-tiganya matinya dibunuh. Iya. Yang 4, yang 1 meninggal dengan normal, yang 3 karena dibunuh oleh lawan politik. Nah, ini kan hal yang gimana, masa ini contoh jadi kepemimpinan religius gitu. Kepemimpinan sahabat Nabi. Kemudian apalagi di dinasti Umayyah, kemudian Abbasiyah dan seterusnya itu, ya kita akan menemukan hal-hal yang semestinya nggak begini. Oke, harusnya seperti ini. Melanjutkan lagi, berarti kan ada hubungan ya, maksudnya ada nilai-nilai spiritual, ada etika juga gitu. Nah, mengapa nilai-nilai spiritual dan etika ini sangat penting dalam kepemimpinan menurut Islam? Tapi menurutku tadi juga berkaitan juga untuk konteks yang sekuler menurut saya. Jadi keduanya harus saling berhubungan gitu menurut saya. Itu seperti apa? Kenapa penting? Ya karena kita hidup tidak pernah bebas nilai toh. Gitu loh. Bahkan orang yang tidak bernilai pun, atau yang sewu ya, yang tidak berakhlak pun sebenarnya kan dia juga punya nilai. Apa nilainya? Tidak berakhlak. Tidak punya sopan santun misalnya. Itu kan juga bagian dari nilai yang kebetulan output perilakunya buruk. Gitu. Nah, artinya hidup kita ini kan tidak akan selalu bisa lepas dari nilai-nilai. Artinya kita selalu akan terikat oleh nilai. Persoalannya nilai yang kita gunakan sebagai fondasi untuk bersikap, untuk mengelola kepemimpinan itu nilai yang bagaimana, kan begitu persoalannya. Gitu. Nah, kalau dalam Islam memang jelas acuannya kepemimpinan profetik itu salah satunya acuan nilai akhlakul karimahnya yang mengacu kepada Nabi Muhammad atau kepada nabi-nabi yang lain sebagaimana yang ada di Al-Qur'an. Gitu. Misalnya ada 4 sifat utama Nabi yang sering kita kenal ya sejak kita belajar agama, mulai SDMI ya, mulai sidik, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, itu kan nilai, Mbak. Itu kan nilai yang selama ini seolah-olah dan diwacanakan hanya menjadi milik Nabi dan melekat pada Nabi tanpa pernah kita diajak untuk berpikir dan menghayati, apalagi sampai ke tingkat mengaktualisasikan bahwa 4 sifat itu sebenarnya juga ada dalam diri kita dan bisa kita aplikasikan, bisa kita terapkan, bisa kita kontekstualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Itu ditanamkan pada setiap manusia. Iya. Ibaratnya nggak hanya pemimpin aja gitu ya, tapi harusnya manusia pun juga menanamkan sifat-sifat seperti ya. Artinya gini, siapapun selagi dia itu manusia, berarti kan sudah menafikan dia bukan hewan, dia bukan ayam, dia bukan batu. Angger pokok sing jenenge menungso itu di dalam dirinya sudah tertanam secara laten 4 sifat ini kan. Tinggal persoalannya dia mau ndak mengeluarkan, menggali sidik, amanah, tabligh dan fatonahnya gitu. Kalau 4-4-nya sudah ada gitu. Hingga mengimplementasikannya gitu. Aplikasi bawaan. Implementasinya gitu. Aplikasi bawaan dari pabrikan. Ono software, ono aplikasine WA, ono apa misalnya. Nek ora digawe. Gur digawe enggak pernah digunakan, enggak pernah dieksplorasi kan ya. Ya, dia hanya tinggal sifat yang tertanam laten gitu aja, enggak pernah dieksplorasi, enggak pernah setelan pabrik.
gitu. Mempertengkarkan kata tadi itu loh. Kan sudah ada stigma toh kalau kita ngomong khilafah nanti asosiasi kita pasti ke sana, mesti ke arah tertentu. Padahal ya enggak. Kecuali kita sudah memiliki pedoman makna dasar atau denotasinya atau akar katanya secara etimologis. Itu satu khilafah atau khalifah. Kemudian ada imam atau imamah. Nah, itu juga itu model dari tipe kepemimpinan yang ada di Islam. Ada ulil amri, atiullah wa taatlah kepada